Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif dengan nomor NIM 231M10124 dari Prodi Manajemen, di mana organisasi akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, organisasi garis atau lini, 2 organisasi garis dan staf, 3 organisasi fungsional, 4 organisasi lini dan fungsional, 5 organisasi matrik, 6 organisasi komite. Organisasi garis atau lini. Organisasi garis atau lini adalah merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang secara vertikal antara atasan dan bawahan, sehingga mereka bisa bertanggung jawab dan membuat laporan rutin. Kelebihan organisasi lini: 1. Atasan dan bawahan berada dalam satu garis komando. 2. Rasa solidaritas seluruh anggota organisasi tinggi. 3. Disiplin yang tinggi. Kekurangan organisasi lini: 1. Kepemimpinan koordinator. 2. Karyawan kurang berkembang. 3. Kurang fleksibel. Contoh organisasi garis seperti perbengkelan, kedai nasi, warteg, dan rukun tetangga. Organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah di mana wewenang secara vertikal dan sepenuhnya berasal dari pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Kelebihan organisasi garis dan staf: 1. Koordinasi mudah dilakukan. 2. Solidaritas pada setiap anggota organisasi. 3. Disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Kekurangan organisasi garis dan staf: 1. Organisasi sangat bergantung pada pimpinan. 2. Tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Contoh organisasi garis dan staf. Organisasi ini sangat besar, jadi pimpinan tidak bisa menyampaikan secara langsung, dan yang akan membantu pimpinan yaitu staf direktur untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah merupakan bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjelaskan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Kelebihan organisasi fungsional: 1. Tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. 2. Jalur pertumbuhan karier yang lebih jelas bagi karyawan. Kekurangan organisasi fungsional: 1. Komunikasi yang kurang berjalin antar divisi yang berbeda. 2. Pembuatan keputusan cenderung lambat dikarenakan birokrasi. 3. Ada kemungkinan timbulnya kebosanan. Contoh organisasi fungsional yaitu: 1. Dewan Direksi Perusahaan. 2. Manajer perusahaan. 3. Manajer SDM. 4. Manajer keuangan. 5. Manajer produksi. 6. Manajer pemasaran. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinan yang kolektif. Managerial bersifat formal dan informal, dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. Organisasi matrik. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan bahwa para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing di bidang dari kegiatan tersebut. Perusahaan dikumpulkan bagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang khusus diselesaikan. Organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan oleh kolektif, oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau dewan atau board dengan proyek manajemen.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang controlling. Controlling disebut juga pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau sesuai rencana yang mengoreksi penyimpanan yang diisikan. Fungsi controlling terdiri atas aktivitas dan keputusan manajer, memastikan aktual capai hasil yang sesuai. Contoh controlling yaitu 1. Mengevaluasi pencapaian organisasi. 2. Menyusun analisis jabatan. 3. Mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai. 4. Mengonfirmasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Faktor dari sebuah kegiatan yang pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.